Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel. So, in this video, we will learn about revising translation product. But before that, let me introduce our group. We are from group 7, and I'm Lara Satidewi Bayuni for the first presenter, and there are Fatima Azara and also Haira for the next presenter. Well, without wasting any time, let's get started. Okay, did you know guys what is revisiting translation product? So, revisiting translation product is a process that involves re-evaluating previously made translation. In this revisiting translation, the translators or translation evaluators can check for grammatical errors, consistency, coherence, word suitability, and appropriate expression in the translation. Next. Okay, guys. Here I will explain the next material. It is purpose and benefits. In our PPT, there are four purpose. Yeah, there are four purpose. What is that? For the first, improving translation quality. It means by making improvements and updates to translation products, the translation application to related service. Maksudnya dengan memperbaiki dan memperbarui uh, terjemahan, baik itu aplikasi terjemahan uh, atau layanan terkait. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi, ketetapan atau kejelasan pada terjemahan agar pengguna dapat memperoleh hasil yang lebih baik dan memuaskan. Proses ini melibatkan evaluasi pemahaman konteks dan penerapan perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna serta perkembangan dalam teknologi terjemahan. Okay, and the second purpose is ensuring consistency. It means by maintaining uniformity and continuity in the interpretation of words and phrases between the original document and its translation. Maksudnya di sini, adalah dengan menjaga kebersamaan dan keberlanjutan dalam interpretasi kata-kata dan rasa antara dokumen asli dan terjemahannya. Ini tuh melibatkan penggunaan kosakata, gaya bahasa, dan struktur kalimat yang konsisten agar hasil terjemahannya terlihat homogen atau mudah dimengerti. Proses ini mencakup revisi terjemahan sebelumnya, yaitu pembuatan glosarium atau penerapan aturan konsistensi dalam proyek terjemahan yang memiliki aturan yang memastikan kualitas dan integritas keseluruhan. And the third purpose, it is adapting to changing context. It means by recognizing and adapting the translation according to changes in the situation or environment that may have occurred
since the initial translation was made. Maksudnya di sini adalah kita dapat mengenali dan menyesuaikan terjemahan sesuai dengan perubahan situasi atau lingkungan yang mungkin terjadi sejak terjemahan itu awal dibuatnya ya. Terus ini mencakup eh, pemahaman perubahan budaya, norma dan kebijakan yang dapat mempengaruhi makna yang atau perasaan. Dengan demikian, revisi terjemahan dilakukan untuk memastikan bahwa hasil terjemahan tidak relevan dan tidak relevan dan akurat dalam konteks yang terus berubah. Proses ini memerlukan kepekaan terhadap perubahan lingkungan yang sesuai dalam terjemahannya. And the last purpose is correcting cultural errors. It means by identifying and correcting these discrepancies or errors related to cultural aspects between the source text and the translation result. Maksudnya adalah dengan mengidentifikasi dan memperbaiki ketidakcocokan atau kesalahan yang terkait dan dengan aspek budaya antara sumber teks dan hasil terjemahannya. Nah, ini tuh mencakup bahasa yang ini tuh mencakup pemahaman, ini tuh mencakup pemahaman lebih lanjut tentang norma budaya, ekspresi idiomatik atau konsep-konsep yang dapat berbeda antara bahasa asli dan bahasa targetnya. And the next, benefits. There are 5 benefits. For the first benefits is accuracy and consistency. It means providing translations that are clear, easy to understand, and in line with readers' expectation, thus ensuring the effectiveness of communication between language. Maksudnya di sini adalah dapat memberikan terjemahan yang jelas, mudah dipahami. And the next, benefits. There are 5 benefits. For the first benefits is accuracy and consistency. It means providing translations that are clear, easy to understand, and in line with readers' expectation, thus ensuring the effectiveness of communication between language. Maksudnya di sini adalah dapat memberikan terjemahan yang jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan harapan pembaca sehingga memastikan efektivitas komunikasi antar bahasanya. Dan the second benefits is avoiding misunderstandings. It means avoiding misunderstandings in reviewing translated products means preventing wrong interpretation or wrong understanding of the translated text by mitigating misunderstandings. Revisiting translation products can improve translation quality, support effective communication between language and
reduce potential risk between and due to inaccurate interpretation. Maksudnya adalah di sini menghindari kesalahpahaman dalam meninjau kembali sebuah produk terjemahan bermaksud mencegah adanya em, interpretasi yang salah atau pemahaman yang keliru eh, salah satu salah satu pemahaman yang terhadap terhadap teks yang diterjemahkan. Dan dengan mitigasi kesalahpahaman dapat meningkatkan kualitas terjemahan, mendukung komunikasi yang efektif antar bahasa, dan mengurangi potensi risiko akibat interpretasi yang tidak akurat. And the third benefit is a change reputation. Di sini adalah maksudnya manfaat reputasi yang ditingkatkan merujuk pada peningkatan citra atau persepsi positif terhadap penyedia layanan terjemahan atau produk terjemahan itu sendiri. Nah, dengan memfokuskan pada perbaikan dan peningkatan terus-menerus dalam rapid shipping translation product, perusahaan atau penyedia layanan terjemahan dapat membangun reputasi yang kuat dan positif di mata pengguna atau klien. Okay? The fourth benefit is different cultural understanding. Ini maksudnya adalah melibatkan pengakuan terhadap konteks budaya yang lebih kaya dan kompleks pada proses terjemahan ini. Ini dapat meningkatkan kualitas terjemahan, menciptakan produk yang lebih relevan dan dapat diterima dalam berbagai konteks bahasa atau budaya ya. And the last, efficiency and productivity. Ini maksudnya adalah memberikan hasil terjemahan dengan cepat tanpa mengorbankan kualitas. Ini mendukung pada keberlanjutan proses terjemahan dan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan atau pengguna akhir. I think it's enough. I'll give back to moderator.